pemirsa RCTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pemirsa. Senang sekali pada pagi hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semua dalam program Ngopi Dingin. Ngopi Dingin pagi hari ini pemirsa sangat spesial karena akan berbincang bersama dengan pemuda-pemuda yang sangat luar biasa yang pastinya memberikan kontribusi yang sangat besar untuk wilayah Kota Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan Kang Jaka Permana SH dan juga Kang Jarum SE. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, kelihatan ya dari tampangnya ya, dari wajah-wajahnya ya sangat berbahagia ya. Semangat pagi semuanya ya. Oke, bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Cirebon. Semangat ya. Semangat, Ya, semangat terus. Ada ini nggak slogannya atau motonya nih? Salam pemuda. Salam pemuda, oke, salam pemuda ya untuk semua pemuda yang ada di Cirebon ya. Oke, ini Kang Jaka Permana SH selaku Ketua DPD KNPI periode 2025-2028, betul ya? Betul. Oke, ini Kang Jarum SE selaku Ketua Demisioner. Ini ketua lama nih ya? Iya, Oke, baiklah. Ya, ini Kang Jaka ini terpilih hasil musda KNPI yang digelar beberapa hari lalu ya, Kang? Ya. Selamat sebelumnya ya. Siap. Oke, Terima semoga kasih. nanti bisa memberikan yang lebih baik lagi ya. Amin. Untuk Siap. para pemuda yang ada di Kota Cirebon ini. Baik, ada berapa banyak nih teman-teman yang di kepengurusan yang baru ini nih, Kang Jaka? Untuk kepengurusan baru ini kita masih rapat formatur, Oke. tapi sudah disusun dalam arti jumlahnya itu sekitar 108. 108. 108 beserta KSP udah semua. Itu sama anggotanya seperti yang saat Kang Jarum pimpin atau bagaimana sih, Kang? Kemungkinan sekitar ya 50% sampai 60% itu anggota lama. Oke. Sisanya yang baru. Jumlahnya sama? Jumlahnya Oh, jumlahnya sama. Banyak juga nih ya? lumayan. Oke, tapi kalau bergabung boleh dong perempuan-perempuan juga nih ya? Boleh. Berarti ada nih semua pemuda ya? Ada, Pokoknya ada. untuk laki-laki dan perempuan ya? Iya. Oh, luar biasa sekali ya. Oke, ini di kepengurusan yang baru ya, kita mau tahu apa sih yang akan dilakukan ya Kang Jaka, gebrakan-gebrakannya nih Kang? Gebrakan yang pertama karena sekarang cuaca dan kondisinya lagi hujan gitu kan, kami kepengurusan terbaru akan melakukan giat sosial di masyarakat, apa yang sekiranya bisa berdampak kepada masyarakat dan bermanfaat, mungkin itu. Karena kemarin kita pun melakukan giat sosial dengan keluarga besar Payung Suci, dengan memberikan satu manfaat lah, donasi itu untuk yang korban yang kena ular itu, DRDFI itu. Ya alhamdulillah. Yang kedua, program mungkin yang akan kita lakukan adalah karena saya adalah dibina sama almarhum Kiai Haji Aib Abdullah Abbas, ya mungkin lebih kepada giat keagamaan dan budaya lah. Sholawatan mungkin akan kita giatkan. Dan program-program kedepannya kita akan mengedepankan tugas dan fungsi. Karena di DPD KNPI Kota Cirebon ini ada yang namanya Cipayung. Cipayung itu bagian dari OKP dari kemahasiswaan, yang dimana mereka menginginkan satu program beasiswa agar bisa terlaksana, mendapatkan manfaat itu, baik dari pemerintah kota, provinsi ataupun pusat. Wow, ini dari berbagai sektor nih ya, Betul. sosial, pendidikan, semuanya Lengkap nih ya. semua, nasionalis semua ada semua. Waduh, komplit ya. Ekonominya Karena ada. itulah, bagian dari ini ya, tugas-tugasnya Iya, nih ya. betul. Serta ya kemungkinan untuk UMKM di kepemudaan lah. Dirangkul juga. Dirangkul semua. Wow. Karena DPD KNPI Kota Cirebon kita sebagai satu badan komite berhimpun untuk semua organisasi kepemudaan Kota Cirebon, kita wajib menerima kritik, menerima saran untuk semuanya. Kita terima, kita tampung apa yang menjadi harapan semuanya pemuda Kota Cirebon agar bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik ya. Kang Jarum, sebelumnya Kang kita tahu nih ya, KNPI ini sangat luar biasa nih ya. Apa sih sebenarnya yang ingin diberikan kepada warga masyarakat nih, Kang Ya. Jarum? Kami dari kepemudaan ini ingin memberikan kebermanfaatan untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon. Yang kita tahu bahwa 63% itu penduduk yang ada di Kota Cirebon itu mayoritas adalah pemuda. Ya. Yang umurnya itu antara 18 sampai dengan 40 tahun. Artinya di sini juga masih banyak potensi yang bisa kita gali dari pemuda dan bersinergi dengan pemerintah. Karena kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan melalui dengan Dinas Tenaga Kerja, kita bikin pelatihan atau seperti apa.
nanti Oke. bisa diteruskan dengan ketua yang baru. Oh, baik Pak. Masih ada nih ya berarti ya saat ini ya yang belum tercapai nih di kepengurusan Kang Jarum. Masih. Oh, menjadi PR ya Kang Jarum ya? Betul. Baik ya. Kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami. Silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138 atau Anda juga bisa memberikan informasi ya ke WA dan juga SMS kamu untuk nomor teleponnya pemirsa ada di layar televisi Anda. Oke, tema kita pada kesempatan kali ini adalah kiprah pemuda dan kepemimpinan Kota Cirebon ya. Ini kita menaruh harapan besar nih ya kepada para pemuda-pemuda yang ada di KNPI ini ya. Ini sejauh ini yang sudah dilakukan dari Kang Jarum selama memimpin ya periode sebelumnya apa saja nih Kang? Yang sudah berwujud nyata nih Kang Jarum. Ya, alhamdulillah dari periode kepemimpinan saya coba untuk bisa menyatukan semua pemuda. Jadi tidak ada lagi pemuda yang terkotak-kotak. Wow. Ya, alhamdulillah kemarin saya sebagai ketuanya dan kebetulan ketua terpilih ini adalah sebagai sekjennya. Jadi kita bisa menyatukan beberapa organisasi komunitas motor jadi satu untuk kita bersama-sama bersinergi membangun Kota Cirebon. Kita jangan terkotak-kotakan. Terkotak-kotak bagaimana nih versinya nih? Jadi sendiri-sendiri jalannya begitu Kang Jarum. Betul. Selama ini kan mungkin karena beda komunitas, beda sepemahaman, akhirnya mereka, oh saya punya sendiri gitu loh. Tapi dengan kemarin kita bisa bersatu, kita jadi satu kesatuan. Alhamdulillah Kota Cirebon bisa bersinergi bersama. Oke, merangkulnya bagaimana tuh untuk bisa menyatukan dengan berbagai banyak nih ya komunitas yang ada gitu, OKP-OKP ada di wilayah Kota Cirebon ini? Ya kita bersilaturahmi ya, yang bersilaturahmi dengan mereka. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Betul. Kalau bukan kapan mau sekarang lagi? Iya betul, Ayo jangan deh. tunda-tunda ini ya. Betul, saatnya pemuda Kota Cirebon ini kita bersama-sama bangkit untuk membangun Kota Cirebon. Sesuai dengan tagline yang kemarin saya buat, Cenggelek. Wow, ada ini nggak nih, yang dirasakan nih selama memimpin ya, wah luar biasa nih, ini perjuangan kerasnya yang sudah dilakukan ya, kerja kerasnya ini membuahkan hasil kebanggaan tersendiri nggak yang dirasakan Kang Jarum? Ya, sebenarnya sih ada rasa bangga, cuman saya rasa juga masih agak sedikit kurang nih. Makanya nanti saya berharap di kepemimpinan ketua yang baru bisa lebih menciptakan pemuda-pemuda di Kota Cirebon ini lebih solid lagi. Seperti itu. Ada kiat-kiat nih dari Kang Jaka ini untuk meneruskan kepemimpinan dari Kang Jarum ini kan butuh tantangan juga nih ya, kerja keras lagi nih. Bagaimana nih Kang Jaka? Karena sesuatu yang kemarin sudah dilakukan oleh Ketua Jarum dan saya sebagai sekretarisnya waktu itu, ya emang tantangannya menurut saya lebih kepada ini aja sih, pembinaan terhadap mereka, perhatian terhadap mereka, memberikan kepercayaan pendampingan terhadap mereka. Karena pemuda itu ya poinnya di situ. Poinnya itu ada di 5 itu. Pembinaan, perhatian, kepercayaan, pendampingan. Ketika 4 poin ini bisa sinergitas, terutama kita pada poin kelima, istiqomah. Nah, apa yang dilakukan Ketua Jarum dan kepengurusan sebelumnya adalah istiqomahnya saya. Syukur-syukur bisa lebih baik gitu kan dari kepemimpinan Ketua Jarum. Karena bagaimanapun juga Ketua Jarum ini bukan hanya sebatas ketua, beliau adalah kakak juga gitu kan. Sampai saat ini ya beliau alhamdulillah bisa mempercayakan kepada saya untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi estafet kepemimpinan dan program-program kerja yang akan dilakukan untuk kedepannya. Oke, ini belum selesai ya tegasnya nih ya, masih akan terus nih ya berkolaborasi ya Kang Jarum dengan Kang Jaka nih ya. Oke, tadi disampaikan ada ingin pemuda ini mendapatkan perhatian dan banyak hal lainnya. Perhatian seperti apa sih yang sebenarnya mereka inginkan? Jangan dijawab dulu, kita tahan dulu, bikin penasaran, kita akan jeda pemirsa, kan kembali usaha jeda berikut, jangan kemana-mana.
Baik, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Cirebon bersama dengan Kang Jaka Permana dan juga Kang Jarum ya. Oke, tadi saya tanya nih, perhatian apa sih sebenarnya yang ingin didapatkan dari para pemuda yang ada di Kota Cirebon nih, Kang Jaka? Pemuda itu butuh perhatian, dalam arti perhatian itu kita bisa merangkul, bisa memberikan saran, pendapat kepada pemuda gitu kan. Bukan hanya perhatian lebih kepada memberikan satu ataupun materi, itu kan bagian bumbu lah. Perhatian itu kan sama seperti kita dalam keluarga, butuh kasih sayang, butuh teman sharing, teman curhat, teman diskusi. Kalau bahasa di KNP-nya kita konsolidasi, musyawarah, mufakat, lebih kepada sana sih. Apa yang menjadi minat bakat mereka kita tampung. Jangan semata-mata ketika mereka menyampaikan sesuatu keinginan dan harapan untuk ke depan, kita langsung cut atau patahkan. Karena pemuda itu kalau sekalinya dipatahkan, mereka akan lebih kepada kecewa ataupun lebih kepada berdiam diri. Saya nggak bisa ada harganya sama sekali gitu kan. Tapi kalau kita menerima apa pendapat mereka, memberikan satu aspirasi gitu kan, bahwa oh ini program yang akan kamu sampaikan adalah bagian dari kegiatan kita untuk ke depan. Perhatian itu kan bagian dari komunikasi yang intens dan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan bermanfaat. Oke, seperti ini apalagi kan kita tahu ya pemuda yang biasanya nih ya punya sifat yang pemberontak gitu kan ya. Jadi punya kiat sendiri nih ya. Untuk merangkul para pemuda. Betul. Karena yang lebih keras ataupun memberontak, kalau kita kerasin lagi, ya batu dengan batu akan malah berbenturan. Tapi gimana caranya batu bertemu air, batu dalam yang sekeras-kerasnya orang ketika kita kasih pemahaman yang lebih tersampaikan dan diterima oleh mereka insya Allah kita akan kembali kepada kita gitu kan. Dan bisa menerima apa yang menjadi keinginan mereka itu. Oh ini saya tuh di rumah pun kadang bertemu dengan orang tua, diomong orang tua masih rada nyolot atau gimana. Nah kita harus memberikan pemahaman itu. Kita sebagai ibaratnya kakak ataupun orang tua di luar dari keluarga, setidaknya bisa memberikan suatu fasilitas kenyamanan untuk dia. Nyaman itu bukan berarti nyaman di tempat duduk atau di tempat sesuatu yang bukan. Nyaman itu dalam arti teman diskusi, teman ngobrol, teman sharing. Karena agar sesuatu yang mereka ungkapkan atau mereka sampaikan itu kan lebih bisa didengar dan dirasakan. Mungkin itu, Mbak. Wow, ini bikin jadi ini ya pemuda juga merasa dirangkul ya. Ada tempat yang membuat nyaman tadi disampaikan. Kemudian juga bisa membuat kita para pemuda ya khususnya ini lebih kreatif lagi ya. Tidak terjerumus hal-hal yang negatif nih ya. Karena ada tempat yang benar-benar bisa jadikan rumah nih ya. Ini yang cocok sekali ya. Kang Jarum, kita melihat pemuda di wilayah Kota Cirebon ya. Ini perhatian dari pemerintahnya bagaimana sih, Kang? Sudahkah maksimal? Ya, itu menjadi PR kita. Makanya di sini KNPI ini adalah wadah berhimpunnya OKP dan ormas yang ada di Kota Cirebon. Artinya kita itu menjadi penyambung dari mereka. Pemuda Kota Cirebon ini mau dibawa kemana? Karena pemuda adalah agen of change. Agen perubahan, regenerasi ke depan pasti pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon ini yang akan jadi cikal bakal untuk ke depannya. Makanya kita coba menyambungkan apa sih yang jadi kendala di pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon ini, yang tadi disampaikan oleh ketua terpilih, bahwa kita harus bisa merangkul mereka. Apa sih keinginan dari mereka ini, baru kita sambungkan dengan pemerintah. Ini loh, bahwa pengangguran yang ada di Kota Cirebon ini masih banyak, atau kriminal kita masih banyak. Ini mau dibawa kemana? Kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Wow, ini menjadi PR juga nih ya untuk KNPI, karena KNPI sebagai wadah yang merangkul tadi OKP dan juga ormas nih ya. Oh, dari mikirin juga nih soal pengangguran semuanya nih, Kang. Kita pikirin. Betul. Oke. Ya, pemerintah belum maksimal nih, Kang, atau gimana? Sudah oke nih? Sinergitas yang terjalin. Kalau dengan komunikasi dengan pemerintah, alhamdulillah kemarin di periode saya ini sudah terjalin. Dan sekarang saatnya ketua yang baru bisa bersinergi dengan wali kota yang baru. Karena kebetulan Kota Cirebon juga punya pemimpin baru nih. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya ketua KNPI yang baru, wali kota yang baru, bisa memberikan kegiatan yang positif
buat pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon ini. Oke, sudah ada komunikasi dengan wali kota yang baru nanti? Bagaimana nih, Kang Jaka dengan Pak Edo? Kalau komunikasi sementara ini masih belum, karena belum mungkin Karena beliau lagi umroh juga. beliau Ya, lagi umroh dan mungkin lagi mempersiapkan untuk pelantikan. Jadi apapun nanti ke depannya, karena KNP adalah bagian dari mitra ataupun dari anak pemerintah kota, organisasi yang di dalamnya berhimpun ataupun lebih kepada pemerintah kota. Dan tugas kita ke depan, kita menjadi mitra yang baik, menjadi anak yang baik, dan memiliki orang tua yang baik. Iya. Sama seperti kami di KNPI, kami sebagai kakak dengan menaungi beberapa OKP dan ada komunitas yang akan kita bina. Jadi saling bersinambungan. Kalau yang dari bawahnya berharap bahwa kita memperdulikan yang di bawah, nah kami pun dari DPD KNPI Kota Cirebon ingin bermitra kepada pemerintah kota dan orang tua kita gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Orang tua kita support KNPI, KNPI akan support ke bawah. Oke. Jadi untuk kedepannya dia lebih sinergitasnya lebih tadi pendampingannya lebih nyata gitu kan. Oke, ini terbayang saya ini mengurus 1, 2 pemuda aja kayaknya Iya. sulit, tidak apalagi nih ada ratusan Kang ya. Ratusan. Kalau dijumlah berapa banyak sih Kang? Kita total itu ada kurang lebih sekitar 60 OKP. Iya. Oke. Dan 5 DPK. Artinya dalam satu OKP sendiri itu punya susunan KSB ya dan anggotanya. Mungkin jumlahnya kalau kita rata-ratakan satu OKP itu punya 10, ada 600 sekian pemuda yang berhimpun di kita nih. Waduh, ini kebayang ya gimana cara komunikasinya, koordinasinya ya Kang Jaka nih Kang. Betul. Tapi sudah punya nih ya kan, sudah terus berkolaborasi ya dengan Betul. Kang Jarum ya. Oke, saya sempat juga membaca berita ya. Ini kemarin saat pelantikan itu, saat Musda itu ya. Ini Kang Jaka ini ingin komitmen ya memajukan pemuda di Kota Cirebon. Siap. Oke, seperti apa nih memajukan pemuda di Kota Cirebon ya? Komitmen itu lebih kepada tadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Ketua Jarum, Ketua MPI sebenarnya, Oke. Ketua Majelis Pertimbangan kita. Oke. Komitmennya itu tadi melanjutkan sesuatu apa yang menjadi keinginan dan harapan generasi muda ke depan. Yang pertama tadi lapangan pekerjaan. Yang kedua ibaratnya tentang di mana kreativitas anak muda itu berkembang dan diminati, diperhatikan. Mungkin lebih ke arah ke sana agar pemuda itu lebih aktif dalam bidang kegiatan ekonominya, lebih peka terhadap budaya, karena kan Kota Cirebon ini bahasanya kota wali gitu Kota kan. wali. Kita setuju dan sepakati bahwa kota wali itu nggak jauh dari budaya dan keagamaan. Toleransi beragama kita tingkatkan, merangkul semua elemen bahwa kita di Kota Cirebon, pemuda di Kota Cirebon tidak terkotak-kotak, tidak berbeda-bedakan. Kita satu tujuan untuk membangun Kota Cirebon jauh lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih menggema lagi bahwa kita benar-benar kota wali. Oke. Kan begitu. Andaikan semua pemuda nih ya sadar akan itu ya, tidak ada lagi lah hal-hal yang negatif yang ada di wilayah Kota Cirebon Kang Jarum ya. Apa sih sebenarnya Kang membuat hal itu terjadi ini ya? Ini belum sadar akan Iya. hal-hal baik gitu ya. Iya, benar. Apakah karena pengaruh lingkungan dan lain-lainnya dari Kang Jarum sendiri, apa nih dari berdasarkan pengalaman selama memimpin nih? Pemuda ini masih memberontak gitu ya, belum Iya. sadar akan hal-hal buruk yang terjadi untuk dirinya dan juga berpengaruh ke orang lain. Ya, sebenarnya sih faktor utama yang mempengaruhi mereka ya mungkin dari lingkungan yang pertama. Terus yang kedua, informasi melalui gadget ya. Karena sekarang itu sudah banyak sekali ya berita-berita yang disebarkan yang tidak benar, hoax dan sebagainya. Akhirnya mereka mudah tersulut dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita luruskan agar mereka itu jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Makanya kita rapatkan barisan, kita saling bergandengan tangan bahwa dengan bersatunya pemuda Kota Cirebon, insya Allah Cirebon akan lebih baik lagi. Aman, kondusif ya. Karena Betul. prihatin juga ini masih ada hal-hal yang berita gitu ya, maupun ini kenakalan remaja, Iya. geng motor dan lain-lainnya. Ini kan berdampak buruk ya Kang ya? Betul, betul sekali. Oke, ini bagian juga dari tugas KNPI Tugas. untuk bisa Iya. merangkul semua Iya. pemuda. Betul, betul. Oh, tugas berat nih ya. Iya. Oke, tapi dengan para pengurus yang ada nih ya, Iya. insya Allah semoga bisa nih ya
Bismillah Amin, dan amin. selalu Insya Allah semangat bisa. dan selalu percaya diri dan yakin. Wah, mantap Itu. sekali ini ya. Para ketua yang luar biasa ini ya, saya yakin ya bisa lebih baik lagi ya untuk Siap. bisa merangkul para pemuda di wilayah Kota Cirebon. Kita akan lanjutkan pemirsa berbincang terkait dengan kiprah pemuda dan kepemimpinan Kota Cirebon. Tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Kang Jaka SH selaku Ketua DPD KNPI periode 2025-2028 dan juga Kang Jarum SE ini selaku Ketua MPI ya? MPI. Betul ya? Apa itu? Majelis Pertimbangan Pertimbangan? organisasi Indonesia. Oh, oke, luar biasa ya. Kita baca WA yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak nih untuk pemirsa RCTV ini sudah berpartisipasi ya. Ini selamat untuk Kang Jaka ya. Semoga lebih sukses lagi untuk memimpin KNPI Kota Cirebon dan terima kasih untuk Kang Jarum. Wih, luar biasa ya. Kang Punten ini gimana untuk Gedung Pemuda nih nasibnya? Oke, oh ini pertanyaan yang saya akan tanyakan juga nih, sudah direspon. Terima kasih untuk Tony. Oke, di Pemuda. Ya. Oke, mangga silakan dijawab dulu nih. Apa nih soal Gedung Pemuda ke mana nih? Ke Kang Jarum dulu? Ketua Jarum, Atau boleh. gimana nih? Mangga Boleh, silakan boleh, direspon. boleh. Ya, terima kasih tadi atas masukannya. Insya Allah untuk Gedung Pemuda mudah-mudahan di tahun ini akan diteruskan oleh ketua yang baru. Sebenarnya untuk Gedung Pemuda ini kita sudah sudah dapat anggaran di tahun 2023 kemarin karena kita mengajukan di tahun 2022 dan Jawa Barat alhamdulillah merespon dan di approve di angka 10 miliar. Wow, 10 miliar. 10 Itu besar ya? Besar sekali. Oke. Tapi pada kenyataannya tidak dapat diserap oleh pemerintah Kota Cirebon. Wah, ini kenapa ada tanda tanya nih, Kang Jarum? Ada apa? 10 miliar itu belum sampai ya? Belum sampai. Jadi Kota Cirebon ini dapat anggaran terbanyak ya, terbesar se-Jawa Barat dari 27 kota kabupaten. Luar biasa. Dia perjuangan ya. Perjuangan sangat luar biasa, tapi untuk realisasinya pemerintah Kota Cirebon pada saat itu belum bisa merealisasikan. Saya nggak tahu nih di dalamnya seperti apa dan bagaimana nih. Wah, ini birokrasi nih ya? Birokrasinya ini saya nggak ngerti nih. Oke. Lalu bagaimana nih saat ini? Sudah ada update? Bagaimana itu kapan? Semoga nanti bisa cepat atau bagaimana? Ya, kemarin terakhir komunikasi kita dengan Ketua Jawa Barat, insya Allah di tahun ini akan ada kabar gembira nih. Nanti akan bisa diteruskan oleh Ketua yang baru, insya Allah di tahun ini juga kita akan dapat anggaran lagi. Dari tahun 2022 loh ya. Iya, betul. Ini perjuangannya, prosesnya juga panjang ya Kang ya? Betul, proses bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kita bolak-balik ke Jawa Barat. Cuman yang pada akhirnya kita harus pupus. Oke, tapi jangan khawatir ya. Ini semoga tahun ini benar-benar ya dapat kabar gembira Amin, ya. amin. Oke, 10 miliar. Bagaimana nih Kang Jaka? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan diberikan dengan anggaran yang besar itu ya untuk pemuda di wilayah Kota Cirebon? Tadinya berpikir dan berpandangan sangat luas dan sangat suatu harapan yang ini suatu kebanggaan. Di mana kepemimpinan dari Ketua Jarum dan saya waktu itu masih sekretaris berharap berkeinginan bahwa Gedung Pemuda itu punya namanya tempat ataupun wadah berhimpun karena bagian dari OKP Kota Cirebon itu ada yang memiliki sekretariat yang paten, ada yang tidak. Nah, dalam pembangunan gedung itu, Ketua Jarum waktu itu menginginkan bahwa gedung itu di bawah itu gedung serbaguna, gitu, di kanan kiri sekretariatan kita. Nah, di atasnya itu fokus terhadap rumah-rumah atau sekretariatan OKP Kota Cirebon. Bergabung sih. Bergabung semua. Jadi dikatakan rumah pemuda ya benar pemuda gitu kan, bukan yang terjadi saat ini. Itu gedung pemuda, rumah pemuda itu boleh dikatakan ya tinggal hanya melihat kenangan dan melihat lubang-lubang di atap yang bolong.
tinggal menunggu waktunya kan gitu. Karena udah nggak enak dipandang, udah nggak enak ditempatin. Tempat sekretariat kita pun lubang semua, atapnya sudah bolong-bolong gitu kan. Sudah tidak bisa ditempatin ya? Ditempatin bisa, oke. ditempatin Cuma sudah bisa. tidak layak. Cuman tidak layak dalam arti lubang itu, karena kemarin dari sekretariatan itu tertimpa runtuhan. Khawatir ya, Itu. takutnya nanti ambruk ya. Iya. Kalau hujan kita kebanjiran, kebocoran dari atas, banjir dari bawah, bocor dari atas, ya lengkap lah. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tadi harapan Ketua Jarum dan saya bisa melanjutkan sinergitas antara Ketua DPD KNP Kota terpilih dengan DPRD ataupun pemerintah kota, sinergitasnya lebih kuat. Karena kita mengambil anggaran dari Jarum, meminta untuk pembangunan gedung pemuda ini bukan hanya sebatas 1 hari 2 hari, Ya. berbulan-bulan untuk mengharapkan itu, apalagi dengan anggaran 10 miliar dibandingkan dengan kota-kota lain di bawah kita. Itu satu perhatian waktu itu Gubernur Jawa Barat terhadap Kota Cirebon, khususnya pemuda. Dan harapan terbesar pada era saya itu KNPI dan pemerintah kota, wali kota terpilih itu bisa sinergitas dengan baik. Apa menjadi harapan pemuda, bukan hanya saya, tapi pemuda sekota Cirebon yang berhimpun OKP di KNPI, agar terjadi dan terlaksananya pembangunan itu. Mudah-mudahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ya. Tapi ini untuk gedung pemuda berarti ini harus direhab awal atau bagaimana nih? Kalau plan yang kemarin itu kita akan bangun baru. Bangun baru. Bangun baru dengan konsep yang tadi disampaikan bahwa nanti di bawah kita ada gedung serbaguna dan di atas kita ada untuk rumahnya OKP semua. Yang di bawah depan kanan itu kita bikin untuk Shelter. shelter untuk zona kongko. Jadi UMKM yang ada di OKP ini kita hidupkan. Oh iya. Dan yang di sebelah kirinya kita bikin untuk hidroponik gitu ya. Wow. Ya, pokoknya ini bisa Rencananya banyak sudah dia sangat besar nih. dengan sudah ada nih ya tempatnya Iya, nih ya, tapi iya. sayang ya Tapi tidak sayang. representatif ya. Betul. Oke, tinggal nanti ya. Semoga nanti ya bisa Amin, cepat amin, nih. amin, Sudah amin. terbayang nih kita punya wadah yang luar biasa nih. Ada untuk area UMKM-nya, Iya. terus juga ini kan hidroponiknya juga kan baik itu ya. Iya, betul. Terus dan lain-lainnya ini dengan berbagai program nanti dari Kang Jaka ya. Iya. Oke, targetnya kapan sih? Yang tadi disampaikan mudah-mudahan tahun ini sudah ada realisasi. Sudah ada realisasi untuk pembangunannya walaupun nggak 100% minimalnya kita bisa lakukan dulu. Nah, nanti di 2026 kita buat anggaran di sekarang 2025 karena SIPD itu penginputannya itu 1 tahun sebelum perencanaan. Oh iya. Iya, jadi sebelum anggaran dikeluarkan itu 1 tahun itu kita buat dulu di sekarang. Sudah dirancang, Sudah dirancang, sedemikian rupa betul. ya, sudah maksimal ya. Tapi belum ini ya, belum akhir ya Kang. Belum. Karena masih panjang perjuangannya nih Betul. dari Kang Jaka apalagi ya. Oke, apakah ini karena punten ini ya, ini dari pemerintah atau melalui dinas terkait ini tidak pro atau bagaimana nih? Kang Jaka dan Kang Jarum menilainya. Ya, sok. Kalau dari pandangan saya itu kan lebih kepada mungkin salah menempatkan orang kepada terhadap dinas yang ditempatkan. Jadi kita berpikir bahwa ketika pemerintah kota atau kedinasan itu diberikan amanah dan mandat ataupun dijadikan suatu kepala dinas ataupun bidang, setidaknya mereka menguasai beberapa bidang itu, menguasai kedinasan itu. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi sesuatu yang harus dikerjakan olehnya, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan siap dilaksanakan. Bukan hanya sebatas menerima tunjangan atau jabatannya saja, bahwa saya adalah kepala ini, bidang ini, tapi tidak bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Tupoksinya. Itu. Makanya ya mudah-mudahan dengan pemerintah Kota Cirebon yang sekarang, Bapak Effendi Edo dan Ibu Siti Farida sebagai wakilnya bisa menempatkan orang-orang yang benar-benar mumpuni pada bidangnya, menguasai pada bidangnya, bukan hanya sebatas menerima jabatannya, menerima tunjangannya, tapi tidak melakukan sebagai prioritas yang dimana kebutuhan pemuda dan kebutuhan pembangunan Kota Cirebon itu bisa berjalan dengan baik. Oke, karena dampaknya nih ya Kang ya. Dampaknya, kalau masih bisa terulang begitu, ya kita harapan kita mungkin lebih
kecil juga. Iya, betul. Tapi saya berkeyakinan dan punya kebanggaan pemerintahan wali kota sekarang bisa peka dan lebih mencintai, melakukan perhatian pembinaan terhadap pemuda kota Cirebon. Bisa merangkul semuanya bahwa kota Cirebon apa yang disampaikan oleh wali kota terpilih adalah yang setara. Bismillah. Setara, oh ya baik. FPI Kota Cirebon siap. Siap ya. Oke, ini karena butuh anggaran yang besar juga ya Kang ya betul. untuk melakukan menjalankan program-program nih ya. betul. Jadi terhambat ya Kang ya. Sangat terhambat. Berarti dari kepemimpinan Kang Jarum ya Kang Jarum ya. Iya, ya harusnya saya berharap di kepemimpinan yang baru sekarang ini sebelum kita membenahi di bawah, kita benahi dulu yang ada di dinas-dinas terkait. Kalau kata bahasa kerennya the right man on the right place. Oke. Jadi menempatkan orang sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan sampai ahli A ditaruhnya di mana. Jadi biar pembangunan yang ada di kota Cirebon ini benar-benar terlaksana, benar-benar kota Cirebon ini menjadi kota yang maju. Karena kota Cirebon ini menjadi salah satu barometer di wilayah 3 Cirebon. Ini masukan juga ya untuk pemimpin kita selanjutnya di Kota Cirebon ya. Betul. Oke, harus menempatkan orang ataupun SDM yang benar-benar ya sesuai dengan tugas kemampuannya. Kemampuannya. Iya. Gitu. Oh, oke. Ada lagi yang bertanya nih, Kang. Punten ingin bertanya, ini saya masih menganggur ya. Apakah ada rumah pelatihan yang dibina oleh KNPI Kota Cirebon? Ya. Apakah ada nih? Oke, bisa ditanggapi bagaimana? Kang Jaru atau Kang Jaka? Iya. Ketua, Enggak. Insya Allah nanti melalui ketua yang baru akan dibuatkan pelatihan-pelatihan. Kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja yang ada di Kota Cirebon ini untuk buat pelatihan sesuai dengan kualifikasi dari orangnya. Misalkan, karena si A ini tidak punya ijazah sampai dengan SMA, maka untuk bekerja agak susah nih. Iya. Maka dibikin pelatihan entah itu ngebengkel ataupun pelatihan pangkas rambut ataupun pelatihan apapun itu nanti bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait. Insya Allah. Siap membantu nih ya? Insya Allah kita akan bantu Oke. fasilitasi. Sangat terbantu sekali ya dengan keberadaan dari KNPI ya, khususnya untuk wilayah Kota Cirebon ini. Semoga benar-benar bisa memberikan dampak yang positif ya untuk para pemuda di Kota Cirebon. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, masih ada satu kesempatan untuk berbincang bersama dengan Kang Jaka dan juga Kang Jarum. Tapi kita harus break dulu, tetaplah bersama kami di RCTV. Yang ngopi dingin pada pagi hari ini pemirsa, kita berbincang terkait kiprah pemuda dan kepemimpinan Kota Cirebon ya. Ini kita sangat berharap besar ya di kepemimpinan Kang Jaka Permana SH ya, dan juga pastinya kolaborasi dengan Kang Jarum SE ini ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih, ini terkait dengan program yang akan dilakukan dalam waktu dekat dari DPD KNPI Kota Cirebon. Apa nih? Mangga silakan Kang Jaka. Program pertama yang akan dilakukan yang tadi disampaikan pertama kegiatan sosial. Yang kedua ingin mengajak OKP Kota Cirebon dan komunitas baik masyarakat untuk bisa bersolawat bersama. Karena tujuan pertama itu ketika melangkah adalah doa. Nah yang dilakukan adalah doa dulu berjamaah bersolawat dengan niat tujuan untuk ke depan jauh lebih baik. Oke, ini berarti di bulan Ramadan ya Kang ya? Di bulan Persiapan Ramadan ya untuk menyambut Ramadan ya? Kemungkinan dalam waktu dekat kalau untuk salawatan semua. Di bulan 2 lah Ini kemungkinan. lebih merangkul pemuda agar lebih dekat juga ya dengan Betul, siap. Allah gitu ya. Karena setiap perjalanan harus diiringi dengan doa, diawali dengan doa, agar ya namanya belok kiri belok kanan ya bisa inilah selamat sampai tujuan. Itu dia ya, oke. Kemudian ingin bergabung dengan DPD KNPI Kota, apakah masih bisa? Apa yang harus dilakukan nih kalau ingin bergabung? Mungkin persyaratannya mangga, silakan Kang Jaka. Di KNP Kota Cirebon itu ada beberapa unsur OKP gitu kan, yang dimana yang menjadi prioritas adalah keterwakilan OKP dulu, organisasi kepemudaan yang terdaftar dan berhimpun di KNP Kota Cirebon. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, misalkan kita nggak ada anggota pun kebutuhan misalkan di bidang tadi lebih kepada UMKM, kita kurang orang nih.
oh, saya bidang ini bisa masuk, atau di bidang otomotif saya bisa masuk dalam bidang itu, boleh. Saya kebutuhan, dan nanti pun kemungkinan di hari Senin depan, Minggu atau Senin kita akan share formulir itu. Tapi yang kita prioritaskan adalah OKP dulu, iya. anggota yang sudah tergabung di KNP Kota Cirebon. Sisanya kebutuhan. Dan bukan hanya ingin bergabung saja, tapi harus bisa memberikan kontribusi yang baik juga. Jadi jangan cuma masuk pengen pakai baju atau seragam KNPI dengan gaya-gayaan gitu iya. ya, nggak bisa begitu ya Kang ya? Betul, nggak bisa. Oh oke, berarti ini kalau misalkan ingin mendaftar, bagaimana caranya nih untuk persyaratannya mungkin ya, KTP Iya. atau apa begitu, identitas ya Kang ya? Iya, betul. Oh, oke, sekretariatnya di mana sih Kang? Boleh disampaikan Kang? Kita sekretariat di Komplek Perkantoran Bima. Kita ada di sebelah nih, di belakang. Kita di sebelahnya Dinas Sosial, di belakangnya Dinas Perhubungan, dan di depannya Dinas Pemadam Kebakaran. Komplit banget ya. Betul ya, di outfit gitu ya. Jadi kita ada di situ. Kita sekretariatnya itu namanya Gedung Pemuda. Gedung Pemuda ini adalah sekretariatnya DPD KNPI Kota Cirebon. Oh, oke ya. Baik, sudah banyak yang tadi disampaikan ya. Ini dari apa yang akan dilakukan oleh Kang Jaka selaku ketua terpilih ya. Kemudian juga saya ingin tanya nih dari Kang Jarum, apa pesan yang ingin disampaikan kepada ketua yang baru nih Kang? Pesan-pesannya nih untuk Kang Jaka nih. Iya. Saya berharap di kepemimpinan ketua yang baru ini Kang Jaka ini bisa membawa pemuda Kota Cirebon ini ke arah yang lebih baik lagi, ke lebih maju lagi dan lebih bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon. Karena apapun itu bentuknya, kita harus bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah agar pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon ini bisa dirangkul dan bisa maju bersama. Oke, untuk pemuda di Kota Cirebon apa yang ingin disampaikan dari Kang Jarum? Ya, saya selaku pemuda Kota Cirebon sendiri harapannya bahwa pemerintah lebih memperhatikan lagi pemuda-pemuda yang ada di Kota Cirebon ini. Melalui tangannya KNPI ini, saya berharap pemerintah mempunyai ide-ide untuk lebih memberikan pelatihan ataupun apa untuk mengurangi pengangguran ataupun kriminalitas yang ada di Kota Cirebon, sehingga Kota Cirebon menjadi kota yang kondusif, kota yang aman, dan kota yang nyaman. Karena Kota Cirebon adalah sentral dari kota-kota penopang yang ada di sekitarnya. Oke, sudah tidak ada lagi keresahan gitu ya. Betul. Ini semuanya aman tinggal di Cirebon ya, kondusif semuanya, pemudanya juga ini semuanya guyup gitu ya. Oke, dari Kang Jaka, apa yang ingin disampaikan pada pemuda kita yang ada di Kota Cirebon nih? Untuk pemuda Kota Cirebon, mari kita bersama-sama memberikan kenyamanan, ketertiban, dan kondusivitas untuk Kota Cirebon, yang dimana kita adalah sebagai generasi perubahan, generasi yang harus bisa menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Kota Cirebon itu lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mengedepankan persaudaraan, mengedepankan apa yang menjadi tujuan kita, menjadi pemuda yang bisa membanggakan daerahnya sendiri, khususnya Kota Cirebon, dan meluas mungkin nusa dan bangsa. Jadilah manusia yang lebih memanusiakan manusia, dan mari kita bersama bergandengan tangan tanpa membedakan suku, budaya, dan latar belakang, karena kami tujuannya satu, untuk pemuda Kota Cirebon, pemuda Indonesia yang lebih tanggap dan lebih memberikan satu perhatian yang bertujuan untuk membangun dan bermanfaat. Oke, ini Kang Jaka luar biasa nih ya. Ini dari suhunya juga nih pemirsa Kang Jarum nih ya. Kang Jarum melihat Kang Jaka sosok seperti apa nih? Saya terkesan loh ya dengan Kang Jarum. Bagaimana Kang Jarum menilai sosok Kang Jaka ini? Iya, saya melihatnya ini sangat-sangat luar biasa ya. Karena sebelum beliau terpilih ini, beliau ini bergabung dengan KNPI dari 2021, dan Kang Jaka ini jadi salah satu pengurus, sekretaris saya juga di KNPI, dan alhamdulillah kita sering sharing, kita sering ngobrol bersama bahwa ya memang
kita pemuda ini harus punya inovasi. Kita pemuda ini harus punya kreativitas. Dan alhamdulillah di Kang Jaka ini ada semua. Ada semua paket komplit semua. ya Kang Paket Jarum ya. komplit, Wah, jadi nih. nggak salah juga nih Nggak Kang Jarum salah udah juga. percaya dengan Kang Jaka ini ya. Iya. Oh, oke. Ini harapan besar loh. Siap. Berat nggak Kang Jaka? Berat itu hanya ucapan dan tanggung jawab. Tapi mantap. ketika sesuatu yang dilakukan dengan hati yang tulus dan punya penuh keyakinan, insya Allah yang berat itu bisa mudah dan ringan. Oke, waduh ini udahlah saya sudah berharap besar nih terhadap Kang Jaka dan juga kolaborasi dari Kang Jarum pastinya ya ini kita percayakan semuanya semoga bisa lebih baik lagi, bisa memberikan yang terbaik untuk pemuda juga ya. Amin, Kontribusinya amin, lebih amin. nyata Barakallah. lagi ya Kang ya. Amin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses untuk Kang Jarum dan juga Kang Jaka dan juga para pengurus yang lainnya Kang Ya, ya. Oke, kita semoga nanti bisa terus berkolaborasi nih ya, Amin, mendukung amin. hal-hal Siap. yang baik ya. Oke, kita harus akhirnya pemirsa perbincangan kita bersama dengan DPD KNPI Kota Cirebon. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.